Ada yang petasan tikus seperti petasan tapi tidak meledak, hanya keluar gas saja. Jadi Namanya ini Pak apa ini Pak? Udah ada namanya Pak? ada namanya itu nerit. Nah, apa nerit? Newak berit gitu. Newak berit. Nah, untuk rodentisida-nya namanya juga beda nih, maritnya. Maihan berit. Mehan berit. Nah ini produknya ini rodentisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Inovasi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Hesti Nurul Utami hadir di sini dalam acara Unpad Innovtalk yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi Universitas Padjadjaran yang akan mempersembahkan bincang-bincang dan diskusi dengan para pakar dan narasumber dari Universitas Padjadjaran yang telah menghasilkan berbagai produk inovasi yang sangat membanggakan dari seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya narasumber yang juga salah satu kebanggaan dari Universitas Padjadjaran yaitu Bapak Dr. Haji Wahyu Darajat Natawigena Insinyur MSI. Beliau adalah staf dosen di Fakultas Pertanian Unpad, Laboratorium Hama Divisi Vertebrata Hama. Halo Pak Wahyu, apa kabar? Baik. Silakan bisa menyapa dulu sahabat inovasi yang menyaksikan acara ini, Pak. Halo sahabat inovasi. Kita bertemu dengan saya Wahyu Darajat Natawigena ya. Akan berbincang-bincang tentang cara pengendalian hama tikus. Itu aja barangkali. Baik. Perkenalannya sudah dimulai oleh Pak Wahyu bahwa pada podcast kali ini kita akan berbincang mengenai beberapa produk inovasi yang sudah dihasilkan oleh Pak Wahyu dan tim di laboratoriumnya terkait dengan pengendalian hama tikus ya Pak ya, yang mungkin banyak juga ditakuti tidak hanya di pertanian ya Pak ya, tapi juga di perumahan dan banyak lainnya. Betul. Baik, seperti diketahui bahwa terutama untuk kegiatan pertanian, tentu saja salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh petani adalah adanya hama dan penyakit tanaman. Salah satunya adalah hama tikus yang sering menjadi permasalahan yang problematik begitu Pak Wahyu ya bagi petani sehingga bisa mempengaruhi produktivitas dari tanaman yang dihasilkan. Nah, Pak Wahyu di sini dan timnya telah banyak meneliti bahkan menghasilkan produk yang dapat dikatakan inovasi begitu Pak ya, solusi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengendalian hama tikus ini begitu Pak ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut Pak nih, produknya di depan juga sudah ada beberapa. Sebagian, nanti akan didemokan ya Pak ya, mungkin bagaimana cara menggunakannya atau kegunaan dari masing-masing produk ini. Mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan dulu apa latar belakang Pak Wahyu untuk meneliti riset terkait dengan pengendalian hama tikus terutama begitu Pak. Ya, kami beranjak dari laboratorium hama ya, kemudian divisi vertebrata hama. Nah kalau kita ngobrol tentang vertebrata itu kebanyakan yang vertebrata itu yang tidak boleh dibunuh seperti kelelawar ya, kemudian burung, banyak lagi gajah apalagi ya itu dilindungi ya, itu hama sebetulnya. Kemudian juga hewan-hewan primata itu banyaknya yang tidak boleh dibunuh kecuali ada beberapa monyet ekor panjang itu ya, itu masih bisa sih di beberapa tempat, tapi banyaknya tidak boleh dibunuh. Nah khusus untuk tikus nih ya, itu tikus adalah salah satu hewan vertebrata yang dalam ajaran Islam pun itu boleh dibunuh ya, itu bisa dibunuh bahkan kalau tidak salah di Padang Arafah gitu ya, itu ada tidak boleh kita membunuh binatang kecuali beberapa di antaranya tikus boleh gitu. Jadi dari situlah kami ya, apalagi sekarang permasalahan masalah tikus tadi yang dikatakan oleh Ibu Hesti, bukan di pertanian saja ya, tapi di perkebunan, kemudian di urban pest, di perumahan. Karena di perumahan juga tikus jadi masalah besar karena dia di samping merusak properti ya, dia juga bisa menyebarkan beberapa penyakit yang sangat berbahaya. Di samping itu juga kebakaran juga bisa disebabkan oleh tikus karena tikus giginya itu akan selalu tumbuh ya, jadi kalau dia tidak mengerat ya dia akan panjang sekali. Sebetulnya saya ada foto-fotonya kalau misalnya penelitian bagaimana tikus ditempatkan di tempat yang tidak menggigit ya, kasihan giginya jadi panjang seperti gitu. Jadi tikus seperti binatang apa ya,
terkutuk gitu ya. Dia itu harus selalu menggigit apa saja untuk mengasah giginya dan itu bisa menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Jadi dari situlah ya udah kami dengan tim apa namanya lebih ke banyak bagaimana cara mengendalikan tikus. Betul. Karena Dan permasalahan-permasalahan karena itu ya permasalahannya Pak Wahyu ya. yang banyak Iya, seperti gitu. iya, iya. Nah, itu Nah, diantaranya. ini produknya ini sudah banyak sekali ya Pak, ada beberapa di sini. Mungkin Ya. yang lainnya juga ada mungkin tapi tidak dibawa ya Tidak Pak dibawa, ya. ya. Nah, ini bedanya karena ini kan produk yang berbeda dengan yang ada di pasaran ya Pak Iya, ya. harus Nah, ada ini inovasi, betul. bedanya dengan produk yang ada di pasaran itu mungkin bisa dijelaskan salah satu atau salah dua begitu Pak dengan yang sudah ada di sini? Boleh, boleh, boleh. Ini yang dibawa memang sebagian ya. Kami itu ada lem tikus, pasti beda dengan yang lain juga. Kemudian ada emposan tikus ya. Jadi emposan itu yang untuk membunuh tikus tapi menggunakan gas ya. Ada yang petasan tikus seperti petasan tapi tidak meledak, hanya keluar gas saja. Ada bubuk tikus dan yang saya bawa ke sini adalah ini live trap ya. Jadi bukan bubuk. Nah, bedanya dengan yang lain seperti gini. Ini bisa dilihat ya. Kan kalau misalnya kebanyakan sekarang itu sistem per ya, susah gitu masangnya ya. Jadi harus pas. Harus pas, Kalau tidak iya. tikusnya sampai keluar masuk juga ininya tidak nutup gitu. Tidak Tapi nutup, betul. kalau ini cepat sekali ya cara pengerjaannya. Jadi mungkin hitungannya detik ya. Begitu Langsung- masuk tikusnya Bukan langsung untuk terperangkap. mempersiapkan ya. Jadi hitungannya detik. Nanti begitu tikus masuk sini, dia akan ini sistem gravitasi namanya. Dan di sini ada apa ya? Ada magnetnya, jadi aman. Tapi dengan tekanan tertentu dengan mudah ini bisa Tuh. Itu kelebihannya. Ini dibuka dari sini, ada untuk bukanya. Untuk mempersiapkan umpan dan lain-lain. Umpan ya. Jadi kalau misalnya untuk yang tidak tega membunuh ya ini bisa setelah dapat ya dilepaskan di tempat yang jauh. Tapi kalau misalnya yang tega membunuh ya karena memang tikus itu boleh dibunuh. Ini bisa ada chambernya nih sebetulnya. Ada chamber khusus diisi air dengan cairan khusus juga untuk sekalian mencuci. Karena tikus itu kalau misalnya sudah ini sudah dipakai, ini harus dicuci. Oh, jadi Nah, kalau dengan- sudah sekali iya. menangkap tikus Iya, itu harus di karena tikus biasanya komunikasinya itu ada dua cara ya. Dia selain dengan suara, dia juga dengan cara kimia. Salah satunya adalah dengan menandai ya. Kalau misalnya untuk tikus lain supaya tidak masuk ke sini gitu. Jadi memberikan warning untuk Warning, yang lain iya, biar tidak iya, terperangkap iya. juga. Oh. Kalau misalnya sudah terperangkap. Jadi kalau misalnya ini sudah dipakai di suatu tempat, pertama harus dicuci dan jangan di situ lagi di tempatnya, dipindah. Oh, lokasi nyimpen Lokasinya. trapnya ya Pak ya. Jadi ini caranya ini beda dengan yang lain. Nah, inovasinya mungkin di situ. Ini Praktis perbedaannya. begitu Pak ya. Ya. Nah, ini untuk perangkap ya. Jadi Namanya ini Pak apa ini Pak? Udah ada namanya Pak? ada namanya itu nerit. Nah, apa nerit? Newak berit gitu. Newak berit, Pak, ya. Istilahnya saya kan orang Sunda ya. Newak berit itu artinya adalah menangkap tikus. Dan ini logonya barangkali ya seperti gini. Di sini ada tikus yang kasihan lah pokoknya. Terperangkap ya. Jadi namanya nerit, newak berit. Nah, untuk rodentisidanya namanya juga beda nih, maritnya. Maihan berit. Maihan berit. Nah, ini produknya ini rodentisida ya Pak? Ini rodentisida. Fungsinya yang ini? Fungsinya ini untuk umpan beracun untuk tikus. Di sini berbeda dengan yang lainnya adalah seperti begini. Ini unique selling point-nya barangkali ya. Iya, betul. Adalah praktis digunakan tanpa membuka kemasan. Maksudnya bukan kemasan yang pertama, yang selebihnya. Ini kan pertama dibuka dulu. Di dalamnya itu ada 5 kemasan ya, yang tidak perlu dibuka lagi. Jadi nah ini dibuka seperti gini. Ini sudah ada lubang-lubangnya, jadi tinggal disimpan aja. Jadi disimpan nanti tikusnya akan begitu. merobek ini. Oh iya. Tapi karena nature-nya dia yang tuh, tadi. begitu dibuka, aromanya kecium nggak? Oh iya Pak, Ya, ada aromanya. aromanya iya. enak Iya, betul. banget ya. Dan ini aroma ini sebetulnya dari sini nih. Ini Bu, ini produk dari tim kami ya. Labnya Pak. Lab namanya Wahyu. ekstraktan. Jadi ini ngandung atraktan.
Atraktan. Jadi atraktan itu zat yang disukai oleh tikus. Oh, baik. Jadi yang namanya rodentisida itu wajib harus dimakan oleh tikus, kalau tidak akan mubazir kan. Iya, iya. Dan banyak yang tidak tahu nih Bu sebetulnya ya. Allah itu sudah menciptakan dari tikus sawah, tikus rumah, tikus perkebunan, beda-beda ya. Bahkan yang sudah diberi nama itu sudah sampai lebih dari 130 nama, Bu. Ada ratus Argentinian, jenis-jenis tikus itu ya, Pak, ya? Wah, mus-mus gulus, wah banyak sekali ya. Dan itu masing-masing itu punya preferensi tersendiri Untuk makanannya. itu, untuk aromanya. Jadi untuk tikus sawah ya harusnya membuat aroma yang dengan rasa dan aroma yang disukai oleh tikus sawah. Untuk tikus rumah gitu juga sama. Untuk kelapa sawit gitu juga. Karena itu kami ada bermacam-macam ya, sudah membuat sih ada. Ada warna putih, biru, merah. Ini untuk membedakan ini aroma, ini rasanya beda-beda, aromanya beda-beda. Ada yang aroma stroberi ya, itu ternyata disukai juga oleh untuk tikus rumah. Oh, jadi Coklat dan masing-masing ini Ya. berbeda kegunaannya begitu Pak ya, Berbeda untuk menangkap tikus yang mana? Untuk tikus yang mana gitu. Jadi ini berbeda-beda. Nah itu barangkali yang bisa disampaikan. Jadi bedanya di situ. Dan bahan aktifnya kami juga, lab kami ya mengembangkan juga ya sebetulnya. Ini ada bromadiolon. Ini keunggulannya adalah matinya itu di tempat terang. Oh, jadi kalau tikusnya mendekati Jadi ke kalau tempat terang gitu. makan ini ya, nanti kematiannya tuh nggak ngumpet lah gitulah, pasti tempat Oh, terang. terlihat gitu. Biasanya suka nggak kelihatan, tahu-tahu udah tercium bau Di gitu. situ ada brosurnya bisa dilihat, ada brosur. Jadi di dalam kemasan itu ada brosur, nah itu ya. Jadi disebutkan seperti gini ya. Ini caranya di sini ada. Setelah 3 hari memasang atau ada yang dimakannya, kita bisa lihat jalan-jalan lah. Itu biasanya ada tikus yang sudah tidak akan bisa menggigit, sudah lemas sekali. Oh, sudah sempoyongan gitu Ya, Pak bahkan ya. ekornya pakai sendal gitu sudah nggak bisa kemana-mana gitu. Nah itu ditangkap saja, sudah tidak akan menggigit, itu bisa dikubur ya. Bismillah dulu kali ya. Atau langsung bisa dibuang ke yang jauh lah seperti Tempat gitu. yang jauh, Jadi betul. caranya seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang kan kita masang racun, matinya di mana saja. Kemudian bau Iya, bangkai ya. betul. Nah, itu jadi masalah Jadi kan. permasalahan Nah, iya. itu juga sudah kami pikirkan oleh tim bagaimana caranya. Kemudian juga rodenticida itu kalau misalnya tidak dimakan kan biasanya berapa hari itu basi. Tapi dengan cara seperti gini Karena basicnya adalah makanan begitu Pak. iya, tapi karena terlindungi ya itu akan lebih lama. Jadi ini apa tadi ya? Ini Berapa lama nih kemasan- Pak kira-kira kemasan daya seperti ini. tahannya? Daya Kalau kita tahan- punya misalnya Ya, gitu produk. kalau kita kan rata-rata kalau yang bagus itu ya adalah merek ya bagus, harganya mahal ya saya tahu. Tapi itu 4 hari itu sudah basi. 4 hari sudah basi. Tapi menggunakan ini sebagai pelindung ya. Jadi dari debu dari apa ini akan jadi lebih lama lagi. Bisa lebih dari seminggu ini. Jadi keunggulannya justru itu dibandingkan yang lain ya, daya tahannya Daya lebih tahannya bisa lama. lebih lama. Karena begitu sudah dibuka, biasanya rodenticida itu yang namanya ada karbohidrat ya. Apalagi berbahan banyaknya yang sekarang itu menggunakan lilin perekatnya. Lilin itu kan higroskopis. Nah di situ ada jamur. Kalau sudah ada jamur, udah tikus juga akan mau. Itu basi kan. Iya, iya. Jadi kenapa harus pakai wadah seperti gini? Itu juga tikus juga lebih suka biasanya yang lebih tertutup seperti gini. Karena dianggapnya itu berarti Dianggapnya aman di aman dalamnya. ya. Tikus Padahal itu di dalamnya pintar dia itu pintar. Jadi ada penelitian yang terbuka dari yang ditutup, ternyata banyak yang dia itu lebih suka yang tertutup gini untuk tikus itu. Tapi tentu saja harus ada lubang-lubangnya. Ini perforasi. Iya. Jadi perforasi itu tadinya tertutup tinggal dipijit sedikit pakai jempol ya langsung bolong. Oh iya, iya. Dan ini Jenis ada masing-masingnya antidotnya ya. lagi. Ada antidotnya kalau misalnya termakan oleh binatang bukan sasaran ya. Ya, Misal bukan oleh termakan tikus misalnya begitu Pak ya. Misalnya oleh anjing dalmatian ya mahal kan. Di rumah gitu, di Ya, perumahan begitu waduh, Pak. nah itu jangan panik. Udah umpan nanti makanannya kasih vitamin K itu bisa sembuh. Oh, penawarnya itu vitamin K. Iya. Kalau misalnya sudah sampai agak lemes sekali, ya terpaksa diinfus dengan protombin barangkali. Tapi bisa istilahnya ini bisa selamat karena racun ini racun kronis. Racun kronis itu tidak langsung mematikan. Mati.
Keuntungannya adalah kalau misalnya termakan oleh hewan bukan sasaran ya, itu masih bisa diselamatkan karena ada waktu untuk disembuhkan seperti itu. Disembuhkan. Nah jadi ini kenapa bagus? Ini ada ini tadi sudah disebutkan atraktan. Kemudian ada juga ini juga nih hasil penelitian cukup lama ya. Namanya ekstraktif. Ekstraktif itu yang berubah jadi warna biru sebetulnya. Ini bisa tapi tergantung request ya. Ada biru, ada merah. Hanya pemerintah menyarankan warna biru karena warna biru itu adalah bukan warna makanan. Jadi yang ini yang paling disukai itu. Yang ini ya? Ya. Nah ini kenapa rata-rata biru? Nah, karena bahan aktifnya sih tetap warnanya itu putih. Ini bahan aktifnya. Oh, oke. Ini racunnya itu ini. Jadi basicnya dasarnya itu ya Pak Iya, ya? ini racunnya ini menggunakan komposisinya itu adalah 0,005%, coba kecil sekali ya. 0,005%. Dan ini biasanya yang kami jual itu adalah bromadiolon 0,1%. Jadi menggunakannya ini 5%. Oke. Ini harganya sekitar sekarang itu 1 kilonya 180.000. 1 kilo Bisa ya, untuk 20 kilo kan. Iya, iya. Nah kemudian ini ada ekstraktif. Ekstraktif itu sama 5%. Ini tuh bukan sembarang warna. Tapi tadi ini sini ya pemantap. Kemudian supaya tikusnya matinya di tempat yang ada airnya. Jadi sudah ada di sini ada zat. Jadi racunnya itu ditambah. Jadi double racun sebetulnya ekstraktif ini. Iya. Jadi ini Efektif gitu ya Pak. jadi ya? lebih efektif. Jadi ada ini barangkali itu keunggulannya. Itu biasanya Dan ini sudah penggunaannya berbeda-beda ya Pak ya? Beda. Tadi kan ada tikus Ya, sawah, untuk ada tikus untuk perumahan. rumah, untuk di perkebunan. Ya, Tentu jadi saja zat itu ini harus juga beda-beda. sudah diciptakan oleh Bapak dan tim itu Ya. juga untuk masing-masing Untuk kebutuhan masing-masing jenis tikus. pembasmian Ya. tikus yang berbeda gitu ya. Ya, Oke. ya betul seperti itu. Menarik sekali Pak Wahyu ini jadi lengkap ya, mau Lengkap. dibasmi dengan cara yang mana gitu Betul ya. sekali. Silakan preferensi nanti baik petani atau di perumahan misalnya Iya. penduduk gitu Pak ya, Iya. mau banyak tikus dibasminya dengan metode yang mana. Karena begini Bu Hesti, ini ada kejadian ya. Ada yang banyak nih barang bukan 1-2. Dia itu sudah beli produk A gitu ya. Kenapa? Karena murah katanya. Kemudian saya bilang sudah dicoba belum uji preferensi? Belum, harusnya coba dulu karena tidak boleh membazir kan. Betul. Jadi dia membuat ada kandang ukuran sekitar 1 meter diameternya ya. Kemudian dia cobakan. Yang dia suka beli ada A, B, C ya, ditambah dengan kontrolnya. Ternyata tidak dimakan. Oh. Itu kan waduh katanya selama ini Sayang, ternyata tidak Pak, dimakan. ya. Tapi kenapa tidak ada di tempat? Coba cari lagi. Mungkin aja diambil dulu. Itu kan perilaku tikus. Dia Ya. ngambil tapi tidak dimakan. Kenapa ini dia enggak. Pas dimakan dikit enggak enak gitu. Jadi itu jadi untuk rodentisida itu hal utama ya, preferensi itu harus pakai Preferensi kata-kata harus. tikusnya, Iya, ya, Pak, harus ya. dimakan. Jadi kalau misalnya tidak dimakan itu mubazir dan Mubazir, itu ya. dosa menurut saya. Iya. Betul. Nah, ini kalau tadi dari perbedaannya dengan produk yang ada di pasaran. Nah, kalau secara metode pengendalian bedanya dengan yang sudah dikenal sebelumnya di masyarakat atau di pertanian begitu Pak ya. Ini apa yang sudah Bapak yang dari produk yang Bapak ciptakan ini? Sama saja sebetulnya kalau cara-caranya seperti misalnya ini ya. Ini tempatnya tentu saja harus di jalur tikus. Untuk ini juga untuk menyimpan rodentisida juga cara-caranya ada. Untuk di kelapa sawit bagaimana, untuk di rumah bagaimana itu sama-sama saja. Jadi sebetulnya metodenya sama, hanya saja kalau yang ini mungkin bahan aktifnya yang berbeda sehingga si efektivitas pengendaliannya lebih tinggi begitu ya Pak ya? Bahan aktifnya banyak sebetulnya yang dipakai pasti. Seperti kalau bromadiolon itu bagusnya memang untuk di perumahan karena menginginkan kematiannya itu di tempat terang lah. Berbeda dengan yang di perkebunan, justru menginginkan kalau bisa si tikusnya itu dalam lubang seperti itu ya. Jadi bahan aktifnya bisa menggunakan misalnya komatetralil. Kami juga ada komatetralil, ada bromadiolon, ada brodivakum. Banyak sekali sih ini yang namanya bahan aktif. Hanya
keunggulan dari ini hasil penelitian kami ini bisa mati di tempat terang seperti gitu aja. Oke, jadi yang lain tuh belum ada mungkin yang bisa menghasilkan bahan untuk pembasmi tikus itu yang di tempat terang begitu, Pak Oh ya? enggak, mohon maaf kalau gitu. Jadi bromadiolon tentu saja ada dimanapun ya. Kami juga pernah bisa membuat sendiri, tapi lebih bagus beli ya, Baik. barangkali ya import ya, bisa seperti gitu. Jadi ini di mana-mana ada. Jadi ternyata ada karakter dari racun-racun tersebut. Ada karakter yang seperti gini, padahal sama-sama turunan dari komarin. Oh, oke. Jadi awalnya kan asalnya komarin, kemudian berkembang. Sekarang sudah ke generasi kedua. Baik. Kalau Cometer masih generasi satu. Kalau bromadiolon sudah generasi kedua. Brodivakum juga generasi kedua. Jadi banyak, kita memang bisa memilih itu. Dan itu kalau kebetulan kami ada beberapa jenis racun gitu yang dikembangkan. Tapi yang penting tadi aroma dan rasa tadi yang Oke, menurut saya. jadi perbedaannya justru di ini ya. Aroma dan rasa. Kalau ini sama semua. Oke. Kalau sudah biasa ya, yang namanya misalnya kometetralil itu pastilah dalam umpan itu harus ya. Ini sudah apa ya? Sudah pakemnya ya 0,375%. Tapi kalau misalnya pakai generasi kedua itu 0,05%, lebih sedikit. Oh ya, jadi penggunaannya lebih sedikit sehingga Kalau yang ini, yang baru. untuk 1 kilo itu mungkin penggunaannya bisa lebih banyak begitu Pak ya nantinya. Ya. Jadi karena itu biasanya beda. Kalau untuk bromadiolon itu 0,1%, penggunanya tetap 5%. Dan kalau untuk kometetralil biasanya kami membuat 0,75%. Baik. Jadi tetap 5% juga. Hanya beda di persen ininya. Iya. Hanya kita bisa milih kalau yang namanya bahan aktif itu rodentisida yang bagus sekarang tuh yang kronis ya. Itu sudah umum lah. Apakah mau generasi 1, apakah mau generasi kedua, dan itu sudah biasa. Sama. Yang membedakan tadi ini. Ini ya Pak ya. Ini dengan ada ekstraktif, itu aja. Jadi Dengan kemasan mengembangkan barangkali. mengembangkan kemasan. apa yang sudah ada itu Yang untuk ada lebih dikembangkan. spesifik ke Betul. tikus yang mana. Jadi Persis tidak salah itu. begitu ya, Ya, belinya untuk yang mana karena tikus juga berbeda preferensi untuk bisa makanannya gitu ya. Karena ini itu. basicnya rata-ratanya untuk Kalau racunnya sama, makanan. semua sama. Betul, Basicnya betul. sama. Baik, nah untuk inovasi yang Pak Wahyu kembangkan ini kan dari tadi kita banyak bicaranya tentang tikus ya Pak ya. Iya. Nah kira-kira apakah penggunaan produk-produk inovasi ini juga bisa digunakan untuk pembasmian atau pengendalian hama selain tikus Pak? Kita kalau misalnya orang awam menyangka bahwa kalau misalnya cecurut ya. Cecurut itu ya, Pak? Cecurut apa ya gitu ya. Itu tikus itu bukan. Itu beda banget. Itu insektivore. Itu makan serangga gitu. Serangga ya, makanannya pemakan insektivore. serangga. Beda dengan tikus. Kalau tikus itu lebih omnivora, lebih pemakan segala. Iya. Nah, jadi yang dibedakan, jadi ini bisa nih untuk cecurut. Nih, perangkap ini. Perangkap ini sudah teman-teman saya sudah acung jempol ya. Ini untuk cecurut Mencoba. bisa ya. Asal ya umpan yang beda. Oke. Jadi hanya beda umpannya saja. Kalau untuk misalnya kue-kue untuk tikus bisa digunakan, tapi kalau kue untuk cecurut itu bisa. Bagusnya yang ada proteinnya Ada lah seperti itu ya. proteinnya. Karena dia insektivore ya Pak ya. Iya. Nah ini bisa digunakan seperti itu. Kalau misalnya yang ini rodentisida ya untuk tikus nih. Spesifik ya Pak ya. Spesifik. Kalau yang ini ya. Iya. Tikus kan macam-macam, wirok yang gede yang gitu juga bisa ya. Semua ya bangsa tikus lah. Iya. Untuk tikus saja. Dan ini memang sudah pernah ada tes pasar yang mencoba keberhasilan dari inovasi-inovasi ini Pak? Ada. Dan itu cukup mungkin bisa dibandingkan dengan yang sudah pernah mereka pakai itu memang jauh lebih atau ada perbedaan yang ini lebih efektif begitu Pak? Ya. Jadi pernah ada perusahaan. Kebetulan saya kan sebagai lembaga uji untuk rodentisida. Betul. Kemudian saya pas diuji, preferensinya kurang kan situ. Kemudian saya sarankan pakai ini gitu ya. Dan sekarang ya menggunakan itu. Ini. Akhirnya cocok ya Pak cocok. ya. Baik. Menarik sekali nih Pak Wahyu. Mungkin untuk inovasi yang sudah Bapak hasilkan ini, ini apakah sudah ada juga yang memproduksi secara massal atau sudah dikomersialisasi? Kalau misalnya ada yang sahabat inovasi di rumah yang menyaksikan ini, di mana bisa mendapatkannya gitu Pak?
Ada sih ya, bisa menghubungi kami aja. Baik, bisa menghubungi Pak Wahyu di Ada. Laboratorium Hama Iya. Fakultas Pertanian Iya, Unpad iya. ya Pak ya. Jadi sudah ada juga ini yang Ada. dijual Ada perusahaan yang masa menjual. kalau misalnya memang ada yang membutuhkan begitu Pak ya. Ada. Ya, Ada. baik. Baik, yang terakhir mungkin Pak Wahyu, apakah ada tips dari Bapak untuk para pengguna produk inovasi yang Bapak hasilkan ini, baik misalnya tadi penggunaannya baik untuk di perumahan, baik untuk di perkebunan atau di pertanian begitu Pak. Tipsnya apa kira-kira? Karena kan ini mungkin baru ya Iya. untuk para pengguna. Jadi tipsnya begini, kalau untuk di rumah yang ada anak kecil, barangkali jangan menggunakan rodentisida. Jadi ini aromanya enak. Oh, Kalau takut anak salah kecil sasaran tadi ya Pak ya. nanti bisa aja didimbak, dan ini enak terus terang. Ini makanannya ini enak. Untuk manusia juga enak. Jadi ini berbahaya. Jadi pas ada anak kecil, janganlah menggunakan, pakai apa? Pakai ini aja barangkali. Perangkap. Ini yang ada tikusnya. Mungkin itu di food processor juga bagusnya jangan menggunakan rodentisida ya. Misalnya tempat ada pabrik roti apa segala macam untuk makanan. Takutnya keliru dengan bahan-bahan atau yang Takutnya lain yang mereka ada dia ya, makan punya. ini, tikusnya lemes, masuk ke produksi itu takutnya, atau dan lain-lain lah. Jadi baiknya jangan. Jadi tetap menggunakan yang ini juga lagi. Iya, betul. Jadi masing-masing ini ada segmen atau target pasarnya sendiri-sendiri ya Pak Iya. Wahyu ya. Iya, barangkali. Baik, terima kasih Pak Wahyu Sama-sama. atas sharing dan bincang-bincangnya. Ini sangat menarik sekali dan saya yakin apa yang dihasilkan oleh Pak Wahyu dan tim ini memiliki kebermanfaatan, Amin, tidak amin, hanya ya Rabbal alamin. untuk Ya, mudah-mudahan. Bapak pribadi ataupun bagi Unpad sebagai lembaga yang juga menaungi Iya, Bapak, tapi betul juga sekali. untuk masyarakat ya Pak ya. Iya, Penggunaannya ini sangat beragam. Baik, karena waktu yang membatasi kita, semoga kita dapat bertemu lagi Pak dan berbincang lagi mungkin Siap. di episode yang lain mengenai Iya. inovasi produk Masih yang ada Bapak soalnya. hasilkan karena banyak ya Pak ya. Cukup banyak ya, Nanti cukup banyak. dijelaskan dan ini sangat praktis ya dalam penggunaannya, juga bermanfaat tidak hanya untuk pertanian ya tapi Iya. juga untuk perumahan dan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk bincang-bincangnya. Dengan demikian kami akhiri bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk sahabat inovasi yang menyaksikan tentang berbagai produk inovasi yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran. Saya Hesti Nurul Utami dan Pak Wahyu mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.